Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi yang kedua debat publik ini. Kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih amplop yang sudah kami siapkan di fishbowl di bagian depan. Silakan Bapak. Baik. Masih tertutup. Bapak Ibu, tertutup. Kita akan putarkan pertanyaan dari tim perumus dengan pertanyaan nomor 4. Nomor 4. Mari kita saksikan video pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan korupsi, narkoba, radikalisme adalah ancaman sangat serius terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan persoalan ini bisa menghancurkan negara dan merusak masyarakat. Persoalan tentu saja bisa terjadi di Indragiri Hulu. Jika Anda terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana Anda mengatasi persoalan korupsi, narkoba, dan radikalisme tersebut? Baik, terima kasih. Sudah kita simak bersama Bapak. Pertanyaan dari tim perumus apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas? Silakan Bapak menjawab pertanyaan dari tim perumus. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penanggulangan korupsi, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk pilkada ini, kami akan menjaga untuk tidak bagi-bagi apapun, sehingga kita tidak terbebani untuk pemulihan modal, sehingga apapun hak masyarakat ke depan, baik dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dana-dana CSR, semua sampai kepada masyarakat. Kami tidak perlu memungut dana dari potongan-potongan proyek, tidak perlu memungut uang kepada para pejabat, sehingga semua akan terpilih sesuai dengan kompetensinya. Untuk masalah narkoba, saya melihat bahwa entry point dari narkoba adalah rokok. Kalau kita sepakat semua, kita berusaha untuk berhenti merokok semua, insya Allah narkoba akan hilang dari bumi Indragiri Hulu. Karena apa? Rokok satu hari di Indragiri Hulu ada 100.000 pak. Kalau satu pak 20.000, ada 2 miliar uang yang beredar yang dibakar cuma-cuma. Kalau itu kita kumpulkan, tanpa APBN pun kita bisa membangun Hindu dengan lebih baik. Untuk masalah radikalisme, insya Allah dengan pemahaman keagamaan yang baik, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan adanya tokoh-tokoh tempatan yang memahami agamanya, dengan membina akhlak masyarakat di sekitarnya, anak-anak cucu kita, insya Allah mereka akan menjadi umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah, sehingga tidak muncul radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada 8 detik Bapak. Cukup? Baik. Waktu habis. Dan kini kesempatan kedua, kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih amplop yang sudah kami sediakan. Baik. Terima kasih Bapak. Masih tersegel pertanyaannya dan nomornya. Paslon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari tim perumus nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Efek yang kita rasakan pada masa new normal ini antara lain meningkatnya ketidakpastian, turunnya pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal 2 tahun ini telah mencapai minus 5,3%, meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencarian, serta turunnya daya beli masyarakat
dan tutupnya banyak bidang usaha besar maupun kecil. Nah, oleh karena itu saya kira saudara-saudara para calon bupati dan wakil bupati harus mengetahui bahwa hal tersebut menjadi sebuah tantangan besar terhadap keberhasilan seorang pemimpin daerah untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu, langkah-langkah apa sajakah yang Anda lakukan untuk memulihkan perekonomian masyarakat? Baik, sudah jelas paslon nomor urut 2, tidak perlu diulangi. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari tim Prumus 2 menit dimulai dari kata pertama. Baiklah, terima kasih. Yang pertama tentunya kami memastikan dulu bahwa masyarakat itu harus sehat. Jadi kami anggarkan dana untuk mengcover bahwa masyarakat itu harus sehat dulu. Kalau masyarakat sudah sehat, otomatis masyarakat ini bisa membuka usaha sendiri. Yang kedepannya kami menggalakkan kembali, menghidupkan kembali UMKM, menghidupkan kembali BUMDes dan juga kegiatan-kegiatan padat karya. Kami akan memberikan berupa pelatihan dan juga bantuan modal, tidak hanya bantuan berupa uang, tetapi juga bantuan berupa perawatan yang insya Allah nanti mereka bisa membuka usaha-usaha sendiri dan bisa kemungkinan mereka mengurangi pengangguran. Bisa saja 1-2 orang itu diajak untuk bekerja bersama mereka. Kemudian dari hasil-hasil UMKM ini akan kita bantu mengenai pemasarannya. Dan terutama kami dulu di pemerintahan yang harus membantu pemasaran dengan cara mengkonsumsi hasil-hasil olahan rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian kita menghidupkan dasawisma yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara memanfaatkan halaman pekarangan yang insya Allah nanti ketahanan pangannya bisa di cover sendiri. Kalau ketahanan pangan ini memanfaatkan halaman pekarangan ini bisa memenuhi kebutuhan, kalau banyak insya Allah bisa mereka jual. Contohnya di Desa Tasik Juang di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dasawisma di sana sudah sangat bagus sekali, yang mereka sudah bisa menghasilkan uang dari hasil pekarangan itu 500 sampai 600 ribu itu hanya dalam 1 minggu, hanya dari memanfaatkan halaman pekarangan. Kalau memang kita optimal, otomatis dalam 1 bulan itu sudah bisa mendapatkan uang 2 juta hanya dari pemanfaatan halaman pekarangan. Otomatis ini membantu penambahan pendapatan keluarga. Terima kasih. Waktu habis. Dan jangan juga kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk memilih amplop yang sudah kami siapkan. Baik. Masih tersedia dan saya akan buka. Paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari tim Prumus nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sektor pendidikan menjadi kunci dari pembangunan nasional. Karena itu, undang-undang sudah mengamanatkan anggaran pendapatan belanja sekurang-kurangnya 20% untuk sektor pembangunan sumber daya manusia. Semua calon bupati dan wakil bupati menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu misi dalam program prioritasnya. Akan tetapi, pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas guru. Jika saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa upaya yang harus saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Indragiri Hulu? Baik, paslon nomor urut 3 sudah jelas. Pertanyaan dari tim Prumus. Terima kasih. Silakan untuk menjawab pertanyaan tim Prumus 2 menit dimulai ketika Anda memulai berbicara. Terima kasih. Pendidikan atau ilmu itu adalah sesuatu yang sangat utama. Sesuai dengan agama Islam, ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah, berilmulah.
karena dengan ilmu kita mempunyai daya saing dan daya untuk berprestasi dan meningkat dari sumber daya manusia sendiri dan punya penghasilan lebih terhadap kita sendiri atau untuk meningkatkan daerah kita. Kalau untuk meningkatkan pendidikan memang tidak terlepas dari meningkatkan sumber daya guru. Untuk meningkatkan sumber daya guru adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan guru. Terus yang kedua, melakukan penyaringan yang benar. Guru-guru yang dididik haruslah sesuai dengan skillnya. Kepala sekolah yang ada di sekolah-sekolah haruslah yang mempunyai prestasi yang benar, bukan karena kedekatan. Seterusnya, pendidikan itu juga bukan harus pendidikan formal saja, termasuk pendidikan non formal untuk melatih skill ibu-ibu untuk mempunyai daya juang, untuk mempunyai kemampuan bersaing. Pendidikan juga non formal untuk pemuda putus sekolah, tetapi dilakukan pelatihan-pelatihan yang benar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, karena pelatih atau pendidik itu bukan hanya di bangku sekolah saja, tetapi pendidikan non formal juga sangat perlu untuk meningkatkan daya saing. Pendidikan non formal itu bisa direkrut dari tenaga-tenaga profesional atau pengusaha-pengusaha yang berhasil, supaya mereka bisa menularkan keberhasilan mereka kepada ibu-ibu kita dan pemuda-pemuda kita. Terima kasih. Baik, waktu habis untuk paslon nomor urut 3 dan berikutnya langsung kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memilih amplop yang sudah kami sediakan. Baik, terima kasih. Masih bersegel. Paslon nomor urut 4 akan menjawab pertanyaan dari tim Prumus, pertanyaan nomor 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden Indonesia pada tahun 2018 bahwa Making Indonesia 4.0 atau Revolusi Industri 4 telah ditetapkan sebagai agenda nasional bangsa Indonesia. Tahun 2019, dunia dihadapkan pada masalah pandemi global yang akhirnya menuntut agenda Making Indonesia 4.0 diadaptasi lebih dini. Pemerintah juga swasta berlomba-lomba melakukan konversi besar-besaran untuk menyiapkan solusi berbasis digital dalam berbagai hal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Menghadapi hal tersebut, inovasi strategis apa yang akan saudara lakukan untuk memastikan bahwa Inhu siap mengimplementasikan program Making Indonesia 4.0 secara menyeluruh, termasuk pada daerah-daerah terpencil yang masih minim akan infrastruktur? Baik, paslon nomor urut 4, apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Baik, kami persilakan untuk menjawab 2 menit setelah kata pembuka dimulai. Pasangan nomor 4 akan melakukan yang pertama adalah pemetaan dulu terhadap sumber-sumber daya alam, sumber daya mineral, dan termasuk juga sumber daya manusia. Setelah dilakukan pemetaan, kemudian akan dilakukan perencanaan untuk mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dengan tentunya kita lakukan dengan skala prioritas. Oleh karenanya, setelah dilakukan pemetaan, maka diharapkan partisipasi daripada masyarakat. Dengan demikian, setelah timbul partisipasi masyarakat, maka akan tercipta iklim ekonomi produktif yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut, sehingga dengan iklim positif ini, maka akan hadirlah investor-investor ke dalam Inhu ini. Oleh karenanya itu perlu ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bupati, berkaitan dengan tata ruang
yang ada. Karena sampai saat ini kita ketahui bahwasanya kita belum memiliki tata ruang. Oleh karena itu, ini harus kita dorong agar setelah terbentuk tata ruang maka akan diketahuilah dan 4.0 bisa kita laksanakan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada semua tenaga-tenaga kerja yang berusia tenaga kerja, demikian juga pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang produktif tadi seperti penjelasan kami. Oleh karenanya dengan demikian maka akan kita upayakan internet masuk ke desa-desa. Demikian, terima kasih. Waktu habis dan kesempatan terakhir kami berikan kepada paslon nomor urut 5 untuk mengambil amplop yang masih tersedia satu amplop lagi. Pertanyaan dari tim Perumus. Baik, terima kasih. Otomatis paslon nomor urut 5 mendapatkan pertanyaan dari tim Perumus nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu program penting dalam bidang kebudayaan adalah penerapan muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah dan ruang publik. Namun kenyataannya, penerapan muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah dan ruang publik belum merata dan optimal di Indragiri Hulu. Implementasi muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah dan ruang publik tentu saja memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Jika Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, regulasi dan strategi apakah yang akan Anda gunakan untuk menjamin terlaksananya muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah dan ruang publik? Baik, paslon nomor urut 5, apakah pertanyaan sudah bisa ditangkap dengan jelas? Baik, silakan menjawab pertanyaan dari tim Perumus. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami muatan lokal ini sudah sangat menjadi ide dari kami. Kami menginginkan mata pelajaran Arab Melayu itu masuk lagi ke Dinas Pendidikan. Karena kita berada di bumi Melayu dan Indragiri adalah salah satu kabupaten yang mayoritas Melayu. Dan berikutnya kita akan menghidupkan lagi Lembaga Adat Melayu Riau yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan mensupport dana yang kira-kira dananya untuk operasional dan untuk melayani semua kebutuhan tentang Melayu Riau yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu itu bisa terlaksana dengan baik. Dan juga kita menginginkan pengarsipan terhadap daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kami sering menyampaikan bahwa kita arsip untuk daerah-daerah yang awalnya itu punya sejarah terhadap Indragiri Hulu, baik itu nama desa, nama kecamatan, ini pengarsipannya tidak jelas sampai sekarang. Seperti ada beberapa kecamatan induk di Indragiri Hulu, mulai dari Pranap sebelum dipecah dengan Batang Pranap, Kelayang sebelum dipecah dengan Rakit Kulim, ini punya sejarah yang luar biasa. Kita banyak daerah-daerah pedesaan, ada Pasir Ringgit, Air Mole, dan banyak lagi. Ini sejarahnya sampai sekarang tidak terarsipkan dengan baik. Jadi kita inginnya dengan dibangunnya nanti kantor Lembaga Adat Melayu Riau dengan baik, sehingga arsip-arsip ini tertata rapi di sana. Karena ketika 10-20 tahun ke depan orang-orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ke siapa kita ingin tahu sejarah dari Indragiri Hulu sebenarnya? Kita lihat kecamatan sekarang bermekaran, desa sudah bermekaran, arsip aslinya tidak ada tersimpan dengan baik. Baik, waktu habis. Keseluruh paslon sudah menyampaikan jawabannya, ya, sudah dilontarkan pertanyaan oleh tim Perumus. Sekali lagi mari kita beri upasan paling untuk ke seluruh paslon yang ikut debat pada malam hari ini.